Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuni Nurpika. Nah, jadi dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai diksi. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan diksi? Yuk, mari kita simak sama-sama. Nah, jadi poin penting yang akan saya jelaskan dalam video pembelajaran kali ini, yang pertama ada definisi diksi, kemudian yang kedua ada fungsi diksi, dan yang ketiga ada macam-macam diksi. Baik, langsung saja pada materi yang pertama yaitu definisi diksi. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan diksi? Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu yang diharapkan. Menurut Keraf, pengertian pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata. Berbeda dengan Keraf, Enre menjelaskan bahwa diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang membedakan secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa diksi adalah pemikiran sebuah kata secara tepat dengan ide atau gagasan yang mewakili pikiran dan perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain dan dinyatakan dalam sebuah kalimat baik secara tulisan maupun secara lisan guna untuk memunculkan efek tersendiri bagi si pembaca maupun pendengar. Materi yang kedua yaitu ada fungsi diksi, terutama dalam menyusun kalimat, juga dalam pembuatan karya sastra. Nah, diksi dalam pembuatan karya sastra ternyata memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, mencegah salah pemahaman. Yang ketiga, membuat komunikasi lebih efektif. Yang keempat, melambangkan ekspresi ataupun gagasan yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis maupun terucap. Yang kelima, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar maupun pembacanya. Jadi begitu sangat penting diksi dalam menyusun kalimat dan pembuatan karya sastra ya teman-teman, agar karya sastra maupun kalimat yang kita sampaikan bisa dipahami dengan mudah oleh pembaca maupun pendengar. Materi yang ketiga ada macam-macam diksi. Jadi, ada berapa macam sih diksi itu dan apa saja? Nah, yang pertama itu ada sinonim. Sinonim adalah kata yang sama. Mohon maaf, sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata yang lain. Contohnya, mati sama dengan meninggal, ahli sama dengan pakar, dan sombong sama dengan arogan. Sinonim juga sering kita sebut sebagai persamaan kata. Yang kedua ada antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Nah, antonim ini sering kita sebut juga sebagai lawan kata. Contohnya, besar lawan katanya itu kecil, tua lawan katanya itu muda, dan senang lawan katanya itu susah. Poin yang ketiga yaitu ada polisemi. Polisemi adalah kata yang mempunyai lebih dari satu makna. Contohnya pada kata kepala. Jadi pada kata kepala ini akan memiliki atau mempunyai lebih dari satu makna apabila kata tersebut digunakan dalam dua kalimat yang berbeda. Contohnya yang pertama, sejak tadi sore kepalaku terasa sangat sakit. Nah, kalimat ini menjelaskan bagian kepala manusia, sedangkan untuk kalimat yang kedua, bagian kepala sepeda motorku retak. Nah, kalimat ini menjelaskan bagian kepala sepeda motor. Poin berikutnya ada homograf. Homograf adalah bentuk kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Contohnya apel. Nah, pelafalan kata apel akan berbeda jika digunakan dalam dua kalimat yang berbeda.
dan dalam dua makna yang berbeda ya teman-teman. Contohnya, jika apel bermakna berjaga, maka pelafalannya seperti ini. Para TNI bergantian apel di markas pusat. Jadi tidak dibaca apel, tetapi dibaca apel. Nah, sedangkan jika apel itu bermakna buah, maka pengucapannya tetap apel. Paman baru saja memanen buah apel. Poin berikutnya ada homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafal sama. Contohnya sanksi dan sanksi. Untuk sanksi yang pertama, dia menggunakan huruf K setelah huruf N, dan sanksi yang kedua, dia menggunakan huruf G setelah huruf N-nya. Nah, contoh kalimat pertama, para pelanggar peraturan seharusnya dikenakan sanksi tegas. Nah, contoh kalimat yang kedua, saya sanksi kamu bisa melakukan itu. Baik, poin berikutnya ada homonim. Apa sih yang dimaksud dengan homonim? Jadi, homonim adalah kata yang mempunyai persamaan ejaan, akan tetapi maknanya berbeda. Contohnya rapat. Jadi, kata rapat ini akan memiliki makna yang berbeda jika digunakan dalam dua kalimat yang berbeda. Contohnya, yang pertama, salah satu syarat kesempurnaan sholat adalah barisan syaf yang rapat. Untuk kalimat yang kedua, pagi ini di kantorku sedang ada rapat penting para direksi. Poin berikutnya ada hiponim. Hiponim adalah bentuk kata yang maknanya tercakup oleh bentuk kata lainnya. Contohnya, nasi, roti, dan lapis legit tercakup ke dalam kata makanan. Sedangkan untuk tomat, kangkung, bayam, wortel tercakup ke dalam kata sayuran. Selanjutnya ada hipernim. Hipernim adalah kata yang mencakup makna kata lain. Contohnya, bunga mencakup melati, mawar, anggrek, bunga matahari, dan lainnya. Sedangkan buah mencakup pisang, pepaya, mangga, durian, apel, dan lainnya. Baik, itulah macam-macam diksi secara umum dan secara keseluruhan ya teman-teman. Nah, sekarang ini ada macam-macam diksi menurut Keraf. Jadi, menurut Keraf, macam-macam diksi itu terdiri dari yang pertama ada denotasi. Denotasi adalah konsep dasar yang didukung oleh suatu kata. Makna itu menunjuk pada konsep, referen, atau ide. Contohnya, dasa muka tidak berdaya, raganya seperti diikat kencang yang semakin lama semakin menjerat. Yang kedua, ada konotasi. Konotasi adalah suatu jenis makna yang mengandung arti tambahan, imajinasi, atau nilai rasa tertentu. Contoh, rumah itu luas sekali. Bisa juga dengan contoh lain, banyak sekali orang yang menghadiri pertemuan itu. Yang ketiga, ada abstrak. Abstrak adalah kata yang mempunyai referen berupa konsep. Kata abstrak sukar digambarkan karena referensinya tidak dapat diserap dengan panca indera manusia. Contoh, kau indah seperti senja, namun hadirmu hanya sekejap saja. Kemudian macam diksi yang keempat ada konkret. Konkret atau konkret adalah kata yang menunjuk pada sesuatu yang dapat dilihat atau diindra secara langsung oleh satu atau lebih dari panca indera. Contohnya ada meja, kursi, kolam, mobil, dan juga sepeda motor. Macam diksi yang kelima menurut Keraf ada kata umum. Kata umum adalah kata yang mempunyai cakupan ruang lingkup yang luas. Kata-kata umum menunjuk kepada banyak hal, kepada himpunan, dan pada keseluruhan. Contohnya ada binatang, tumbuhan, sayuran, buah-buahan, dan juga kendaraan. Yang keenam ada kata khusus. Kata khusus adalah kata-kata yang mengacu kepada pengarahan-pengarahan yang khusus dan konkret. Atau bisa juga kata khusus ini diperuntukkan untuk menunjukkan sesuatu yang lebih spesifik ya teman-teman. Contohnya Yamaha, Samsung, Kakak-tua, dan sedan. Macam diksi yang ketujuh ada kata ilmiah. Kata ilmiah adalah kata yang dipakai oleh kaum terpelajar, terutama dalam tulisan-tulisan ilmiah. Contohnya ada analogi, formasi, fragmen, segmentasi, konservatif, dan juga kontemporer. Nah, jadi kata ilmiah ini
Tadi kan disebutkan bahwa kata ilmiah ini kata yang dipakai oleh kaum terpelajar. Nah, contohnya itu seperti kita para mahasiswa ya. Untuk yang kedelapan ada kata populer. Kata populer adalah kata-kata yang umum dipakai oleh semua lapisan masyarakat. Jadi, kata populer ini semua lapisan masyarakat pasti mengetahui kata tersebut dan juga mengetahui arti dari kata tersebut. Contohnya, bukti, rasa kecewa, galau, maju, dan juga gelandangan. Yang kesembilan ada jargon. Jargon adalah kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bidang ilmu tertentu. Dalam bidang seni, perdagangan, kumpulan rahasia, atau kelompok-kelompok khusus lainnya. Contoh, sikon yang berarti situasi dan kondisi. Kemudian ada pro dan kon yang artinya pro dan kontra. Kemudian yang ke-10 ada kata slang. Kata slang adalah kata-kata non-standar yang informal yang disusun secara khas, bertenaga, dan jenaka yang dipakai dalam percakapan. Contohnya mana tahan, unyu-unyu, cabe, ketemu lagi, dan juga aduhai. Kemudian yang ke-11 ada kata asing. Kata asing adalah unsur-unsur yang berasal dari bahasa asing yang masih dipertahankan bentuk aslinya karena belum menyatu dengan bahasa aslinya nih. Jadi untuk kata asing ini berbanding terbalik dengan kata yang memang diketahui banyak orang. Untuk kata asing ini tidak semua orang mengetahuinya. Nah, contohnya ada komputer, cyber, internet, dan juga handphone. Kemudian yang ke-12 ada kata serapan. Kata serapan adalah kata dari bahasa asing yang telah disesuaikan dengan wujud atau struktur bahasa Indonesia. Contohnya ekosistem, motivasi, musik, energi, dan juga ekologi. Yang terakhir nih, yang ke-13 ada kata baku dan non-baku. Kata baku adalah sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa Indonesia dalam penggunaannya. Fungsi dari bahasa baku itu sendiri ada fungsi pemersatu, fungsi penanda kepribadian, dan juga fungsi kerangka acuan. Jadi untuk kata baku ini sering digunakan dalam pembuatan makalah, skripsi, proposal, maupun karya-karya lainnya agar hasil dari karya atau makalah tersebut dapat mudah dipahami oleh pembacanya dan juga akan terlihat lebih akurat. Nah, itu dia penjelasan mengenai materi diksi. Semoga setelah teman-teman melihat video pembelajaran ini, maka teman-teman akan memahami apa itu diksi, apa itu macam-macamnya, dan bagaimana fungsi dari diksi. Nah, sebelum video pembelajaran ini saya tutup, saya mempunyai satu kuitis dari Pramudia Anantatur. Ia menyebutkan bahwa tanpa mempelajari bahasa sendiri pun orang takkan mengenal bangsanya sendiri. Jadi, sudah sepantasnya kita sebagai warga negara Indonesia harus mempelajari bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Kita boleh mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, Korea, maupun yang lainnya. Tetapi yang harus diutamakan kita harus mempelajari, memahami, dan yang terpenting adalah melestarikan bahasa kita sendiri yaitu bahasa Indonesia. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.